lapar dan haus. Dan hari ini kita akan belajar yang kelima, yaitu berbahagialah mereka yang murah hatinya. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, bahannya agak panjang pada hari ini, jadi saya akan berjalan dengan cepat. Murah hati atau merciful, elemon dalam bahasa Gerikanya mempunyai 3 arti. Ya, murah hati itu mempunyai 3 arti. Arti yang pertama, rela berkorban untuk kebaikan atau kepentingan orang lain. Itu arti yang pertama. Saya ambil tiga utamanya dulu ya. Rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, rendah hati, murah hati atau merciful, itu artinya yang kedua suka memberi. Ya, ini suka memberi, bukan bisa memberi. Banyak orang bisa memberi, tapi belum tentu suka memberi. Nah, orang yang murah hati itu orang yang bukan hanya bisa memberi, tapi dia suka memberi. Dan yang ketiga adalah suka mengampuni. Jadi kata merciful itu mempunyai 3 arti ini. Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, suka memberi. Yang ketiga, suka mengampuni. Nah, kita masuk yang pertama, rela berkorban. Untuk kebaikan atau kepentingan orang lain. Nah, rela berkorban di sini adalah mereka rela melakukan kebaikan demi kepentingan orang lain. Demi kepentingan orang yang lemah. Tanpa memperdulikan kepentingan pribadinya. Ini orang yang rela berkorban. Nah, orang rela berkorban ini bukan pertanyaannya begini, apa untungnya buat saya? Ada orang yang bisa memberikan pertolongan, tapi dia bertanya dulu, apa untungnya buat saya? Nah, orang yang murah hati, kalau dia menolong, dia mau berkorban, dia rela dirugikan, dia rela mengalah, dia rela apalagi menderita demi kebaikan orang lain, supaya orang lain bisa tertolong. Itu orang yang rela berkorban. Mereka tidak akan bertanya, apa untungnya buat saya? Karena di dalam melakukan merciful, di dalam melakukan murah hati, tujuannya bukan mereka, tapi tujuannya adalah orang yang mereka tolong. Itu murah hati. Karena kalau kita menolong dan kita bertanya, apa untungnya buat saya? Tuhan Yesus pernah tegur, Tuhan Yesus pernah kasih tahu sama murid-muridnya, dia bilang, kalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Dia bilang orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Ada orang yang rela menderita, tapi bukan karena kepentingan orang lain, tapi karena ada udang di balik batu, gitu ya, atau udang di atas rempeyek, gitu. Ada tujuannya gitu. Udah nggak apa-apa, kita tolong dulu. Nanti satu kali dia tolongin kita. Nah, itu bukan gitu. Kalau yang murah hati itu tanpa pamrih, berkorban tanpa pamrih. Itu rela berkorban untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. Yang kedua, suka memberi. Tadi yang saya katakan, bukan hanya bisa memberi. Banyak orang bisa memberi. Tapi orang yang murah hati ini suka memberi. Jadi memberi itu menjadi satu kesukaan buat dia. Nah, kita perlu membedakan, suka memberi itu bukan boros. Jadi dibedakan, suka memberi itu bukan boros. Ada orang yang boros gitu ya. Kalau orang yang boros belum tentu suka memberi, tapi orang yang suka memberi, dia pasti akan terus memberi dan dia tidak boros. Dia memberi dengan cermat, memberi dengan tujuan baik. Karena ada orang yang suka memberi demi pencitraan, betul nggak? Ada orang yang suka memberi karena investasi, udah kasih-kasih ya. Ada orang-orang tertentu yang wah kemana-mana dia memberi, karena dia mungkin demi pencitraan atau demi yang lain. Tapi kalau orang murah hati suka memberi, dia memberi dengan kerelaan. Contohnya siapa? Di mana? Tuhan Yesus pernah ngasih perumpamaan di dalam Matius pasal 25, tidak perlu dibuka. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, Tuhan bilang gini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, ini orang yang suka memberi. Nah, kalau suka memberi, dia kalau lihat apa ya? Lihat ada orang yang menderita, dia lihat orang yang perlu ada sesuatu ya, pokoknya orang yang dalam keadaan berat, dia hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dan orang ini punya empati. Ini orang yang murah hati. Dia nggak akan tahan melihat ada orang yang lagi dalam keadaan menderita, dia pasti akan lakukan sesuatu. Inilah orang yang murah hati dalam konteks suka memberi. Nah, kalau kita lihat ayat yang tadi, dalam Matius pasal 25, perumpamaan Tuhan Yesus yang dia bilang, ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian, ketika aku lapar, kau memberi aku makan.
ketika aku dalam penjara engkau melawat aku, engkau mengunjungi aku, ketika aku sakit engkau melawat aku, kita melihat bahwa ternyata memberi itu tidak selalu dalam bentuk uang. Memberi itu nggak selalu dalam bentuk uang. Kita bisa memberi perhatian. Ya, orang sakit kita kunjungi. Makanya di gereja kita ada pelayanan SPOS, Sahabat Peduli Orang Sakit. Pak Yosef Mario sama Ibu Devi ini ketuanya. Ya, punya tim yang begitu besar, ya, melawat orang sakit. Tidak selalu dalam bentuk uang, atau memberi dalam bentuk tenaga, pikiran, ide, nasihat, ya, memberi waktu. Ya, kita mau melayani orang, kita memberi nasihat, kita menghibur, kita memberikan kekuatan, itu juga murah hati, orang yang murah hati. Jadi orang murah hati adalah orang yang mau memakai hidupnya untuk menolong mereka yang membutuhkan. Mother Teresa, dia bilang begini, kalau dia melihat orang miskin, dia melihat orang yang membutuhkan, dia bilang itu adalah Yesus dalam penyamaran. Jesus, they are Jesus in disguise. Mereka itu adalah Yesus dalam penyamaran. Karena di dalam Matius pasal 25 tadi, Tuhan bilang, orang-orang yang memberi itu, orang-orang yang bermurah hati itu, mereka nggak sadar pada waktu mereka menolong orang miskin itu, sebenarnya mereka menolong Tuhan. Dan mereka bertanya, kapan kami melihat engkau telanjang Tuhan? Kapan kami melihat engkau kelaparan Tuhan? Lalu Yesus bilang, apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, engkau melakukannya buat aku. Nah, itu sebabnya Mother Teresa bilang, itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, itu mereka adalah Yesus dalam penyamaran. Ya, Yesus nyamar melalui orang-orang miskin. Itu kata yang dipakai oleh si Mother Teresa. Dan saudara, saya sangat bersyukur. Saya percaya jemaat MDC Jakarta, jemaat yang suka memberi. Haleluya. Dari mana saya bisa bilang jemaat MDC Jakarta, jemaat yang suka memberi? Dari proyek PSG, peduli sesama jemaat. Saya terharu. Proyek PSG itu berjalan sudah hampir 1 tahun. Kita jalani, ya. Dan saldonya nggak pernah kosong. Saldonya tidak pernah kosong. Itu dari jemaat untuk jemaat. Dari situ saya tahu jemaat MDC Jakarta suka memberi. Dan tidak pernah saldonya sampai kurang. Gitu. Saldonya selalu Tuhan berikan, menggerakkan setiap jemaat untuk ikut ambil bagian. Karena di dalam pandemi COVID ini ada 3 jenis kelompok orang. Satu, kelompok yang kena dampak negatif. Yang mungkin kena PHK, mungkin ekonominya terimbas, ya, bisnisnya terimbas, pekerjaannya kena imbas dari ekonomi. Tapi yang kedua adalah kelompok yang justru di dalam pandemi COVID ini justru diberkati. Di dalam jemaat ada yang diberkati justru karena pandemi COVID ini, malah maju. Tapi yang ada juga jenis ketiga yang nggak kena dampak apa-apa, ya, tidak maju, tapi juga tidak mundur. Ya, ini kelompok yang ketiga. Nah, kita bersyukur 2 kelompok ini tidak tinggal diam, tapi ikut membantu mereka yang susah. Saya mendorong teruskan, biar kalau kita menunjukkan kemurahan hati, percayalah firman Tuhan, kita akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Nah, yang ketiga adalah suka mengampuni. Di dalam doa Bapa kami, dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga nggak mengampuni. Jadi pengampunan adalah satu hal yang memang harus kita lakukan. Nah, sekarang saya mau supaya setiap kita membayangkan begini. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kalau tidak ada, seandainya tidak ada orang yang bersalah kepada kita, semua orang baik-baik sama kita, nggak ada yang bersalah sama kita, apakah kita bisa mempraktekkan ayat ini? Kita mau mengampuni orang gitu, padahal nggak ada orang yang salah sama kita, semuanya baik-baik di sekeliling kita. Nggak bisa, kita tidak akan bisa mempraktekkan ayat ini. Bagaimana kita bisa mengampuni orang, padahal kita nggak pernah dijahatin sama orang. Itu sebabnya, jangan heran kalau ada orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk menyakiti kita. Jadi jangan heran kalau di dalam hidup kita ini ada orang-orang yang dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menyakiti kita. Kenapa? Supaya kita punya kesempatan untuk praktek mengampuni mereka. Kalau nggak ada kesempatan itu, nggak mungkin kita bisa mengampuni. Makanya jangan heran kalau suami istri,
kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi korsleting. Saudara tahu korsleting kan gitu ya? Supaya kita punya kesempatan untuk bisa mengampuni pasangan kita, ngampuni istri kita, ngampuni suami kita. Itu sebabnya kita ini nggak sempurna, supaya kita juga bisa mempraktekkan ayat ini, yaitu apa? Mengampuni orang. Jadi kalau sampai ada di antara saudara pada pagi hari ini yang masih punya ganjalan, belum bisa melepaskan pengampunan, ingat, salah satu ciri murah hati adalah suka mengampuni. Nah, kalau kita mau hidup mempraktekkan sikap murah hati, ayo ampuni. Pagi hari ini kalau masih ada ganjalan, Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, ampuni. Karena itulah ciri-ciri orang yang murah hati. Ya, karena dengan kita melepaskan pengampunan, maka kita akan mengalami pengampunan, kita akan mengalami kelepasan. Nah, saudara perhatikan, orang yang suka mengampuni, orang yang mudah mengampuni, adalah orang yang sulit untuk disakiti. Saudara, orang yang mudah mengampuni, mereka adalah orang yang sulit untuk disakiti. Bahkan hampir-hampir tidak bisa disakiti lagi. Kenapa? Karena terlalu gampang mengampuni. Disakiti, dia ampuni. Disakiti, ampuni. Jadi saudara, kalau orang yang suka mengampuni, orang yang murah hati, itu orang yang paling aman. Dia nggak gampang sakit hati. Tapi sebaliknya, orang yang sulit untuk mengampuni adalah orang yang paling sensitif untuk sakit hati. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit ngambek, gitu ya. Senayan City. Bukan, sensitif, gitu ya. Sensitif. Karena sulit untuk mengampuni. Gitu, salah dikit ngamuk gitu. Ayo, kalau kita praktekkan, bayangin saudara, kalau kita praktekkan sikap murah hati ini, waduh, rumah tangga kita harmonis. Kalau kita praktekkan sikap murah hati ini, kelompok komunitas, kelompok kesan kita, gereja kita harmonis, ada kesatuan. Kenapa? Karena ingat, tidak ada di antara kita yang sempurna, tidak ada yang sempurna, sehingga pasti terjadi apa? Gesekan. Ketika terjadi gesekan, masalahnya cuma satu. Kalau kita orang yang mau mempraktikkan sikap murah hati, aman, saudara. Tidak akan ada masalah. Tapi gesekan itu justru akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena kita punya kesempatan untuk dikoreksi dan mengoreksi, dan kita terus semakin disempurnakan. Nah, itu 3 pengertian merciful, elemon, atau murah hati. Nah, saudara, yang berikutnya kita perlu memperhatikan ini. Ini penting sekali. Murah hati adalah sifatnya Allah. Kita perlu tahu, merciful adalah sifatnya Allah. Murah hati itu sifatnya Tuhan. Jadi kalau kita mempraktikkan sikap murah hati yang diajarkan dalam ucapan bahagia ini, saudara tahu apa konsekuensinya? Kita satu frekuensi sama Tuhan. Kita satu chemistry sama Tuhan. Karena sifatnya Allah murah hati, dan kita mempraktekkan sikap murah hati, maka kita satu chemistry sama Tuhan. Kita satu frekuensi sama Tuhan. Nah, kalau kita satu frekuensi sama Tuhan, dahsyat saudara. Dahsyat saudara. Saudara, kita seringkali lihat ada tulisan teamwork. Team, T-E-A-M, team. Together, everyone achieve more. Team. Bersama-sama kita akan bisa melakukan lebih banyak. Ya, tapi kita perlu tahu, kalau satu tim, tapi tidak satu chemistry, percayalah tidak akan tahan lama. Kalau satu tim, ya kita misalnya di kantor atau apapun juga deh, sepak bola gitu ya, satu tim, tapi tidak satu chemistry, kimia DNA-nya nggak sama, frekuensinya nggak sama, saudara, tidak akan menjadi maksimal. Tapi justru menjadi lemah. Kenapa? Karena satu dengan yang lainnya saling menghambat. Beda skill, yes, harus. Beda kemampuan, iya. Tapi DNA-nya harus sama, chemistry-nya harus sama. Itu sebabnya seringkali saya tanya sama orang, apa sih rahasianya? Dia bilang yang paling penting kita sehati. Satu tim itu kita harus chemistry-nya sama. Ya. Jadi saudara, kalau satu tim aja kita chemistry-nya beda, nggak akan tahan, nggak bisa maksimal. Dan kalau kita tidak satu chemistry, biasanya orang yang chemistry-nya nggak sama, kalau kerja sama tidak akan tahan lama, pasti bubar. Tidak akan tahan lama. Misalnya ada 10 orang, ada 2 orang yang chemistry-nya nggak sama. Percayalah yang 2 itu pasti nggak akan tahan lama. Dia pasti akan misah.
Kenapa? Karena orang kalau chemistry-nya beda, dia nggak akan bisa awet, nggak akan bisa tahan lama. Demikian kita juga dengan Tuhan. Kalau chemistry-nya kita sama Tuhan beda, Tuhan itu sifatnya murah hati. Lalu kitanya tidak murah hati, kita nggak akan tahan. Kita pasti nggak akan tahan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ampuni. Tuhan bilang, kamu tolong dia. Tuhan berkorban gitu. Tapi kitanya nggak akan tahan. Nggak akan tahan. Karena itu sifat Allah, merciful. Jadi karena itu, mempraktekkan sikap murah hati, kita ini lagi adjust diri kita, frekuensi kita supaya sama Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi satu frekuensi sama Tuhan, Tuhannya rela berkorban, kitanya juga mempraktekkan rela berkorban. Tuhannya suka memberi, kitanya juga mempraktekkan suka memberi. Tuhannya suka mengampuni, kitanya juga ikut mengampuni. Nah, baru kita menjadi satu frekuensi sama Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan tahan. Contohnya siapa? Yudas. Yudas ini chemistry-nya nggak sama. Yudas ini frekuensinya nggak sama. Karena Tuhan Yesus memberi, Yudas malah mengambil. Karena Alkitab mengatakan, dia suka mengambil uang dari perbendaharaannya. Dia bendahara. Kalau Yesus berkorban, Yudas malah mengorbankan Yesus. Kalau Yesus malah berkorban, dia mengorbankan hidupnya, Yudas malah mengorbankan Tuhannya. Jadi chemistry-nya beda. Makanya mental. Nggak akan tahan. Walaupun sudah dimuridkan oleh Yesus, tapi tidak pernah berubah. Karakter atau sikap murah hati tidak pernah terjadi di dalam diri Yudas. Sehingga akhirnya Yudas nggak tahan. Yudas harus mental dari 12. Dari 12 murid. 11 murid, chemistry-nya bisa sama dengan Tuhan. Karakternya beda, temperamentalnya beda, temperamennya masing-masing beda, tapi chemistry-nya sama. Mereka suka memberi, mereka rela berkorban, mereka suka mengampuni. Jadi, kalau kita melihat begini, saudara, sikap murah hati bukan merupakan pilihan buat kita, tapi sikap murah hati merupakan satu keharusan kita jalankan dalam hidup kita, supaya kita punya chemistry, frekuensi, DNA yang sama dengan Tuhan yang kita layani. Dan saudara, orang yang kalau kita sama chemistry-nya, maka kita masuk dalam timnya Tuhan. Ya, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9, tidak usah dibuka. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. Ini daftar jenis orang-orang yang tidak masuk dalam timnya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya tim. Tuhan itu punya kelompok. Orang partnernya Tuhan. Orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kelompok orang-orang ini, daftar ini tidak masuk. Yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dikatakan ini, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir ini bukan tukang kikir. Orang kikir ini orang pelit, orang bedit gitu ya, stingy. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu daftar orang-orang yang tidak akan pernah bisa menjadi timnya Tuhan Yesus. Jadi itu kalau kita mau menjadi timnya Tuhan Yesus, kita harus mempraktikkan satu sikap ini, yaitu sikap murah hati. Dan kalau kita menjadi timnya Tuhan Yesus, percayalah, kita pasti akan mengalami makarios. Kita akan diberkati, kita akan bahagia. Ya, kalau kita murah hati. Karena kita mengatakan orang yang murah hati, dia akan beroleh kemurahan. Nah, cara yang paling mudah untuk orang yang murah hati, contohnya siapa? Kalau tadi Yudas, orang yang chemistry-nya beda. Dan di dalam Alkitab ada satu contoh yang ditulis cuma di dalam satu kitab Injil, yaitu Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat ke-9, saudara pernah tahu 5 roti 2 ikan? Kita seringkali melihat 5 roti 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, kurang lebih 20.000 orang ya. Tapi sebenarnya ada satu tokoh yang selama ini tidak terlalu terlihat. Siapa tokoh itu? Tokoh anak kecil. Karena Alkitab menuliskan di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 9 itu ada seorang anak kecil yang membawa bekal, yaitu makanan 5 roti jelai dan 2 ikan. Jadi itu adalah ransumnya anak kecil. Nah, dari ransumnya, dari makanan yang dia bawa, kita tahu ini bukan anaknya kecil banget gitu ya. Ini anak tanggung, karena sangunya aja dia bawanya 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, anak kecil ini dia mau memberi. Biasanya susah loh, anak kecil. Dia udah bawa capek-capek seharian gitu kan.
dia punya makanan mau diambil. Dia nggak rela, tapi ini dia relakan. Hanya di dalam Injil Yohanes ditulis. Di dalam Injil Matius nggak ada, di dalam Injil Markus nggak ada, di dalam Injil Lukas tidak ada. Hanya di dalam Injil Yohanes ditulis bahwa itu ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Cuman Injil Yohanes tidak menulis usianya berapa anak kecil itu. Nggak ditulis. Tidak ditulis juga namanya siapa anak kecil itu. Nah, baru ribuan tahun kemudian tersingkaplah nama anak kecil itu adalah Roti Boy. Tapi ini just kidding ya, just kidding. Jangan saudara nanti pulang dianggap beneran. Oh, ternyata di dalam Morning Chapel ada penyingkapan. Anak kecil itu namanya Roti Boy. Waduh, sangat gawat saudara. Bukan. Ini just kidding. Ini hanya guyonan. Jadi kita lihat ini anak kecil ini murah hati. Dia mempraktikkan murah hati. Dia bawa ransum 5 roti jelai dan 2 ikan, tapi dia relakan, dia berikan. Hari ini kita membacanya enak. Karena kita tahu dari 5 roti jelai dan 2 ikan itu dibuat sama Tuhan menjadi mujizat untuk memberi makan 5.000 laki-laki. Tapi pada saat anak itu memberi, dia nggak tahu roti itu akan jadi mujizat, jadi 5.000 dimultiplikasi, dilipat gandakan oleh Tuhan. Bagi anak kecil itu yang tahu apa? Makanan yang dia bawa diambil. Betul nggak? Ayo kalau kita jadi anak kecil itu rela nggak kita? Makanan yang udah kita bawa dari rumah, dari pagi, udah berat-berat kita bawa, gitu ya. Semua kita bilang semua udah sore hari itu, semua udah kelaparan. Buat si anak kecil, dia taunya cuma makanan yang saya bawa itu diambil. Karena dia juga belum pernah tahu kan bakal ada mujizat seperti itu. Dia nggak menyangka bahwa 5 roti yang dia berikan akan jadi mujizat besar. Ya buat kita hari ini enak, kita udah baca berkali-kali, kita udah sering dengar kisah ini. Oh, 5 roti 2 ikan dimultiplikasi. Tapi buat anak kecil itu belum pernah tahu. Tapi anak ini rela untuk memberi. Anak ini mempraktikkan sikap murah hati. Ya udah nggak apa-apa, diberikan. Dan di luar perkiraan dia, 5 roti, 2 ikan itu berlipat ganda bisa memberi makan orang begitu banyak, bahkan masih sisa 12 bakul. Wow, luar biasa. Modal 5 roti, 2 ikan, hasilnya sisanya 12 bakul. Nah, saudara, gimana caranya? Memposisikan atau gimana caranya kita mudah melakukan merciful? Bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan merciful atau murah hati dalam hidup kita? Cara yang paling mudah adalah posisikan diri kita jadi orang yang akan kita tolong. Atau dengan kata lain, berdirilah di sepatunya. Berdirilah di sepatunya, maka kita akan mudah untuk melakukan sikap murah hati. Jadi kalau kita lihat orang, kita bayangkan, ini empati ya, kita membayangkan kalau seandainya kita jadi dia, kita mengharapkan nggak ada orang yang bermurah hati sama kita? Kalau seandainya kita dalam keadaan yang lagi membutuhkan pertolongan, kita berharap nggak ada orang yang bisa memberikan pertolongan? Nah, kalau kita di posisinya di sepatunya dia, maka kita akan lebih mudah untuk menolong. Itu sebabnya Tuhan bilang di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebab itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Atau dengan kata lain, kita berdiri di sepatunya dia. Kita jadi dia. Seandainya saya menjadi dia, apa kira-kira yang saya harapkan? Kalau saya dalam keadaan yang susah, misalnya saya dalam keadaan yang berduka, saya dalam keadaan susah, apa yang saya harapkan? Ada orang yang bisa memberikan kekuatan, penghiburan buat saya. Kalau saya dalam keadaan sakit, apa yang saya harapkan? Ada orang yang ngunjungin, ada orang yang doakan, ada yang orang memberikan perhatian. Kalau saya dalam keadaan yang susah, lagi kena musibah, saya membutuhkan makanan, saya membutuhkan pakaian, ada orang yang bisa memberikan bantuan makanan, bantuan tempat tinggal, bantuan pakaian. Nah, kalau kita memposisikan kita pada sepatunya mereka, maka kita akan lebih mudah untuk mempraktikkan murah hati. Ini yang namanya empati. Kita bukan hanya menaruh simpati,
tapi kita mempraktekkan empati. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu yang Tuhan ajarkan dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, perbuatlah demikian untuk mereka. Dan Tuhan bilang, itulah seluruh hukum Taurat. Isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu. Kita mau menolong orang lain. Nah, sebagai penutup, kita perlu ingat, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Ini kisah yang mungkin sebagian kita pernah dengar. Kisah ini terjadi di kota Philadelphia, di kotanya Pak Penny Landena. Di kota Philadelphia, satu kali di kota itu lagi ada konferensi besar, sehingga seluruh hotel penuh. Semua hotel penuh. Nah, ada sepasang suami istri yang sudah agak tua, udah kemalaman. Dia mau pulang ke New York, tapi dalam perjalanan dia udah kemalaman, dia cari hotel penuh. Hotel-hotel bintang 5 dia cari penuh, dan akhirnya karena penuh, dia cari hotel yang udah apa adanya lah. Dia cari hotel, ada satu hotel kecil, dia masuk ke hotel itu, dan itu sudah jam 1 subuh. Philadelphia ke New York itu tidak terlalu jauh, kira-kira kalau kita naik mobil sekitar 2 jam, 1,5 kalau macet 2 jam, tapi rata-rata 1,5 sih nggak nyampe ya. Ya nggak bisa sampai 2 jam lah, hampir 2 jam. Tapi karena udah pagi, udah terlalu capek, orang tua ini, suami istri ini akhirnya dia cari, dia ketemu hotel yang ada, ya udahlah dia pikir dia istirahat dulu karena udah terlalu capek. Tapi kembali waktu dia masuk di hotel itu penuh. Dan si petugas resepsionis, yang ada resepsionis bilang, penuh, dia bilang hotelnya. Tapi ngelihat orang tua ini, suami istri ini dua tua, jadi dia bilang begini, kalau Bapak mau, kamar saya, dia sebagai manajer di situ, kamar saya bisa kasih buat Anda. Dia bilang, karena saya nggak tega lihat Anda udah tua begini, Anda pergi kemana-mana pasti penuh semua, karena di kota ini lagi ada acara besar. Jadi kalau mau, you boleh pakai kamar saya. Nah, orang ini merelakan kamarnya untuk dipakai sama orang tua ini. Dan akhirnya orang tua itu nginep di situ karena udah terlalu capek. Dan esok paginya setelah breakfast orang itu mau keluar, dia bilang sama pegawainya, dia bilang, waduh, kamu ini menjalankan satu sikap yang luar biasa, dia bilang. Kamu ini mestinya bukan nanganin hotel kecil begini, dia bilang. Kamu mestinya nanganin hotel besar, dia bilang. Oh enggak, dia bilang, saya cuma melakukan apa yang bisa lah, saya menolong Bapak, saya melihat dalam kondisi. Nah, orang ini merelakan kamarnya, sehingga malam hari itu dia nggak bisa tidur di situ, malam hari itu dia nggak bisa istirahat di situ, malam hari itu dia berikan. Nah, apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, dia dikontak sama si bapak tua itu dan dikirimin kendaraan, mobil untuk pergi ke New York, dan dibawalah ke satu tempat di persimpangan 5th Avenue dan 34th Street di New York, di pusat kota yang paling mahal di New York, dan ditujukan sebuah bangunan yang sangat besar, sebuah hotel bintang 5, dan si Pak Tua ini bilang sama orang ini, namanya Charles Bolt, dia bilang, ini hotel yang saya bilang waktu itu 2 tahun yang lalu. Dia bilang, kamu tuh terlalu kecil nangani hotel seperti itu. Kamu harus nangani hotel yang besar. Kenapa? Karena sikap kamu itu menunjukkan satu level yang luar biasa. Sikap yang kamu lakukan itu sikap yang sangat luar biasa. Itu sebabnya saya bangun hotel ini. Dan hotel itu adalah Waldorf Astoria. Karena si Pak Tua ini namanya William Waldorf Astoria. Hari ini kalau kita ke New York, daerah Manhattan, kita akan ketemu hotel itu, dan sampai hari ini hotel itu tetap menjadi hotel terbaik. Pada saat itu adalah hotel terbaik di dunia, Hotel Waldorf Astoria. Saudara, orang yang bermurah hati akan mendapat kemurahan. Ketika kita bersikap murah hati, kita akan mendapat kemurahan. Tapi tentunya, nggak semua kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Charles Bolt. Oh, jangan kalau kita murah hati, jangan-jangan kita mikirin, jangan-jangan nanti ada orang bikinin hotel buat saya gitu. Enggak. Setiap kita pasti beda-beda, ya. Setiap kita beda-beda, tapi tetaplah percaya. Jika kita mempraktekkan murah hati, maka kita pasti akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu bukan kata saya, itu kata Yesus di dalam ucapan bahagia. Berbahagialah, makarios, mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya percaya setiap kita rindu untuk juga memperoleh kemurahan dan mengalami makarios dari Tuhan.
Mari kita praktekkan sikap murah hati dalam hidup kita. Amin. Sudah jam 6. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mempraktekkan sikap murah hati. Sikap yang suka rela berkorban, sikap yang suka memberi, sikap yang suka untuk mengampuni, sehingga kami bisa mempraktekkan merciful, kemurahan hati, sehingga kami boleh memperoleh kemurahan dari Tuhan. Dan kami mengalami kebahagiaan makarios, diberkati, dan bahagia ketika kami mempraktekkan ini. Terima kasih Tuhan. Sertai kami Roh Kudus, sehingga kami dapat mempraktekkan kebenaran firman-Mu, sikap di dalam kerajaan Allah ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang kasih, angkatlah kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat daripada Allah Bapa yang selalu baru setiap pagi dicurahkan melimpah-limpah dalam hidup kita sehingga kita bisa mempraktekkan kemurahan hati kepada banyak orang. Serta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, serta penyertaan Roh Kudus yang memberikan kepada kita hikmat, yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita kepekaan untuk mendengarkan tuntunannya, akan selalu menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan, amin. Amin.